Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Kali ini kita akan membahas penyakit yang cukup sering, ya meskipun nggak sering-sering amat, tapi cukup sering terjadi di praktek. Namanya kondiloma acuminata atau biasanya bahasa awamnya penyakit jengger ayam. Jangan di skip, ikuti terus sampai selesai. Salam sehat sampai tua. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Halo teman-teman. Jadi kali ini kita akan membedah apa saja itu kondiloma acuminata atau penyakit jengger ayam. Kenapa namanya penyakit ini dinamakan jengger ayam? Karena di alat kelamin kita, baik perempuan maupun laki-laki, ada benjolan-benjolan seperti jengger ayam. Ya meskipun bukan persis sama seperti jengger ayam, tetapi ada benjolan-benjolan yang kemudian bertumpuk-tumpuk, makanya disebut penyakit jengger ayam. Nah, apa sebenarnya penyebab kondiloma acuminata atau penyakit jengger ayam ini? Penyebabnya adalah virus HPV, Human Papilloma Virus. Cuman strainnya berbeda dengan strain yang biasa menyebabkan kanker leher rahim. Strainnya agak berbeda. Kalau kondiloma tetap HPV tapi strain yang berbeda dengan ini. Nah, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti ini, Anda bisa lihat nih. Kita udah carikan kondiloma. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Baik bisa terjadi pada perempuan maupun pada laki-laki. Nah, penyakit ini bagaimana cara penularannya? Penularannya adalah dengan kontak langsung. Jadi tidak ada yang namanya penyakit jengger ayam ini terjadi di mata atau apa, tidak ada. Penularannya terjadi kontak langsung. Jadi karena ini di kelamin kita, maka ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, bisa juga menular lewat bayi yang lahir lewat ibu dengan penyakit kondiloma ini. Jadi kalau dia lahir lewat bawah, lahir lewat pervaginam namanya, maka dia bisa terjadi papiloma. Papiloma itu jadi benjolan-benjolan kecil kayak akar-akaran begitu di daerah laringnya atau saluran nafasnya. Nah, jadi penularannya ingat ya, ada dua cara. Kalau pada bayi baru lahir, menularnya lewat ibunya karena dia lewat, jadi ini jalan lahir lewat, yang dilewati ini ada kondilomanya, itu bisa menyebabkan papiloma laring. Kemudian bisa juga penyakitnya menular secara seksual, jadi kontak langsung antara kelamin yang satu dengan kelamin yang lain, maka ini akan menular. Nah, itu adalah cara penularannya. Bagaimana, apakah kondiloma ini bisa disembuhkan? Jawabannya bisa. Tetapi, nah ini tetapi ya, ada tetapinya. Ingat bahwa yang berobat harus sepasang ini. Ya, kenapa saya bilang sepasang bukan suami istri atau apa? Belum tentu yang sepasang ini suami istri. Maka di sini diperlukan keterbukaan sehingga tidak berulang terus. Kalau tidak, ini akan berulang terus. Bagaimana cara penanganannya? Adalah dengan pemberian zat-zat kimia pada benjol-benjolnya kalau masih kecil, atau kalau sudah besar pasti tidak bisa dengan cara kimia saja, tetapi dengan namanya kauterisasi. Jadi penyakitnya itu kita bakar. Ini bukan manusia dibakar begitu, tapi ada alat khusus yang kita gunakan untuk membakar penyakitnya aja, sehingga dengan begitu dia akan rusak. Dan ingat, ketika membakar ini jangan membakar sendiri karena virusnya itu ada tempatnya sendiri. Jadi kalau Anda membakarnya tidak betul, sebentar lagi juga akan besar lagi, sebentar lagi akan besar lagi. Jadi kalau cuman Anda digunting aja nanti perdarahan ditahan sakitnya, itu tidak akan menyembuhkan penyakitnya. Ya.
Ingat, pada penyakit menular seksual usahakan jangan pernah diobati sendiri. Berobatlah ke tempat yang benar. Nah, bagaimana penyakit kondiloma ini? Apakah berbahaya? Bisa menyebabkan kanker? Jawabannya, kalau tidak diobati, kondiloma ini bisa menyebabkan kanker daerah vulva dan vagina. Ya, ini vulva, ini vagina. Jadi nanti bisa menyebabkan kanker pada vulva dan vagina. Ini karena kalau bahasa awamnya saya agak bingung juga karena semuanya disebut yang kemaluan gitu ya. Tapi sebenarnya vulva dan vagina itu adalah dua tempat yang berbeda. Nah, ini bisa menyebabkan kanker pada situ ketika kondiloma tidak diobati dengan benar, atau kalau dia berulang terus. Kenapa? Karena penyebabnya kondiloma ini sama persis HPV, human papilloma virus, yang bisa menyebabkan kanker pada leher rahim juga ya, jadi ini juga bisa menyebabkan kanker, cuman tempatnya berbeda. Kalau itu di mulut rahim, kalau ini di vulva dan vagina di sini. Nah, yang terakhir sekarang bagaimana cara pencegahan penularannya? Cara pencegahan penularannya adalah dengan satu, melakukan A dan B. Apa itu A dan B? A itu adalah abstinence, jadi tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. B adalah be faithful, jadi cukup setia pada satu pasangan, sehingga dengan begitu kalau suami istri ini kemudian melakukan dua-duanya itu, maka kita akhirnya akan terhindar dari penyakit ini. Kedua, bagaimana mencegah penularan dari ibu ke janinnya? Kalau Anda sudah tahu kondiloma, maka berobatlah sebelum Anda melahirkan. Nah, bagaimana kalau akhirnya sampai melahirkan pun belum diobati? Maka kita sarankan melahirkan dengan sesar. Nah, kira-kira seperti itu dulu tentang kondiloma. Kalau masih ada yang belum mengerti atau bingung, tanya di kolom komentar. Salam sehat sampai tua, sampai ketemu di video berikutnya. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya, dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum mengerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat sampai tua.